Orang bilang sebelum kenal maka tak sayang, betul ya. Jadinya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rahadi Purnawan. Kalau misalkan mau cek, bisa cek foto saya di IG, itu Rahadi Purnawan juga, sekalian promo ya, di-add ya. Food photography. Kebetulan food itu adalah salah satu yang saya ambil juga. Jadi ada beberapa makanan di Denpasar ya, sayangnya belum ada di Gianyar, yang saya fotokan beberapa restoran. Ini adalah salah satu contoh restoran yang saya foto. Ini saya lebih ini saya lebih main ke ini lighting sama lensa, komposisi sedikit, cuman mainan pernak-perniknya belum. Nah ini saya jadiin cover karena agak menarik. Kayak tadi dibilang kan sama teman-teman GoFood, kalau misalkan makanannya menarik, orang lihat foto dulu nih, terus belanja. Nah yang saya tonjolkan di sini adalah crispy-nya. Ini duck, crispy duck. Itu biar orang itu benar-benar kepingin, tertarik untuk tergiur gitu kan. Ini cuma salah satu pembukaan. Jadi lanjut lagi perkenalan, saya itu adalah asli Bali. Selain foto, sebenarnya saya juga video dan drone. Jadi pernah, kalau ibu-ibu pernah lihat orang drone ya, aerial fotografi itu juga saya, videografi. Dimana saya lebih ke mainannya DSLR. Nah ini dia. Nah, kita belajar sedikit nih. Kalau saya dulu ngeliatnya, ribet banget nih dia foto beginian, bener nggak ya? Kan buat lempar anjing mati nih. Jadi ya nggak usah ribet-ribet. Fotografi itu sangat gampang. Itu harus di mindsetkan dulu. Fotografi sangat gampang dan saya setnya pakai Canon. Ini nggak promosi ya, cuman kebetulan memang saya suka hasilnya. Bodinya 6D. Terus ini body, ini lensa 50, jangan salah ya. Lensa kecil, jangan beranggapan lensa kecil itu lebih kurang bagus hasilnya daripada yang panjang. Ibu-ibu suka yang kecil apa yang panjang? Jangan ketawa, Bu, ini lensa, Bu. Jangan kemana-mana nih, biar refresh dulu ya. Jadinya masing-masing lensa memiliki kelebihannya masing-masing. Sorry saya buka, nggak apa-apa ya, 2 meter. Jadi ya saya pakai Canon 6D, terus lensanya ada beberapa, kebanyakan Canon sama Sigma. Terus untuk drone-nya saya pakai DJI Phantom 4 Pro. Nah ini sekilas saja biar tahu, karena ini juga agak tinggi biayanya. Kalau untuk profesional kita ngomongnya pakai handphone aja nanti, yang simpel-simpel, yang semua udah punya, kan enak ya. Lanjut, nah ini biar tahu juga beberapa foto-foto saya. Ini kebetulan kakak kandung saya beda ibu sama bapak. Ini sudah mirip ya? Terus sama mirip, sama-sama ganteng ya Ruce. Kalau nggak saya siapa lagi yang ini belain, dia suka hina saya ibu, tentang sahabat ya. Oke, ini Ciko Jericho, terus ada foto-foto wedding, terus si Jering, karena memang saya intens sama dia dulu, beberapa foto dan videonya. Terus sampai saya ke foto pilot juga, datangin khusus pesawat di bandara. Mungkin saya belum pernah lihat sih sebelumnya ada fotografer yang fotoin ke bandara ya, di Ngurah Rai, karena itu perlu izin khusus. Sampai terbangin Lion Air waktu itu, pesawat yang 100 khusus untuk pilot ini foto prewedding. Terus ada itu Putri Indonesia dari Papua. Kalau Putri saya juga tahun kemarin kalau nggak salah itu fotoin Miss Universe juga yang dari Australia. Mereka pas lagi ke Ubud, Gianyar juga loh. Gianyar banyak dikunjungi artis-artis internasional loh. Beneran. Cuman orang-orang Gianyar tuh humble gitu. Artis internasional lewat, cuek aja udah gitu. Karena banyak kan. Ini cakep yang di sini. Betul. Terus ini salah satu foto untuk beach walk. Jadinya ini sekilas saja portfolio saya. Ini pakai aerial, ini pakai drone untuk night photography. Saya juga untuk beberapa perusahaan kayak Wicked Adventure, kita pokoknya enak banget ya di fotografi. Kita seneng foto, disuruh jalan-jalan seminggu atau 10 hari gitu, kamu keliling aja gitu, foto video drone, dibayar pula, senang ya. Berikutnya beberapa hotel, termasuk Westin dulu sering pakai saya, kayak untuk Master Chef Dinner Australia gitu kan. Beberapa dokumentasi mereka. Irma Lumiga mewakili Banyuwangi, saya fotokan di Kawah Ijen. Itu perjuangannya benar-benar luar biasa. Naik ke Kawah Ijen, terus usirin orang-orang yang ada di sana gitu, soal orang Bali fotografer gitu kan. Itu kayak tempat umum, cuman karena untuk daerah sana, jadinya orang-orang yang bermain ke sana disuruh minggir dulu untuk foto, karena ini foto dipakai untuk
Indonesia Fashion Week ngewakilin Banyuwangi gitu. Untuk Irma Lumika juga saya beberapa foto buat untuk katalognya di New York, dan ini beberapa video untuk instansi, untuk bea cukai segala macam dan data. Ini sekilas saja, biar nggak terlalu banyak. Nah ini sekali lagi, tolong jangan terlalu dibuat ribet, jangan tegang, gitu kan? Senyum aja, santai. Ini fotografinya kecil, gitu kan? Ini saya cuman memberitahu dasar dulu nih. Kadang yang banyak orang tidak ketahui ya, foto itu adalah berdasarkan dari kata Yunani. Ada dua kata tuh, photos dan graphos. Photos itu cahaya dan graphos itu melukis. Jadi sebenarnya foto itu adalah bagaimana kita melihat cahaya, melukis dengan cahaya, dengan media yang ada. Makanya kita sangat tergantung sama cahaya. Maka kalau ibu-ibu nih foto sama handphone, bersyukurlah. Kalau dulu orang ya, mau foto itu harus pakai manual. Masih ingat nggak dulu? Kalau yang masih muda-muda mungkin nggak tahu. Tapi kalau yang zaman dulu, kelihatan kita tua dong dulu. Tahu itu pakai film terus puter gitu kan. Kalau salah di apa? Kalau komposisinya salah setelah dicetak kan nggak tahu tuh, nggak kelihatan. Dicetak salah ngulang lagi. Sedangkan kalau misalkan yang berharga waktunya kan nggak bisa diulang. Masa orang nikah mau disuruh ulang lagi, fotonya nggak bagus bener ya. Nah cuman sekarang enak, foto itu udah digitalize. Foto jelek hapus, kan? Sombong, murah. Padahal kalau misalkan mau belajar itu sangat enak sekarang. Dulu zaman saya belajar mulai foto 10 tahun yang lalu ya, itu nggak ada YouTube. Kalau sekarang dulu gampang banget, tinggal cek YouTube, klik food photography, udah belajar. Bener ya? Oke. Nah ini sedikit raw file. Nah ini sebenarnya dasar dari fotografi itu begini. Pada saat kita memfoto, kita itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu itu adalah aperture. Aperture itu adalah bukaan lensa. Makanya ada tuh yang lensanya itu berbeda-beda tuh. F-nya orang bilang ya, kalau orang foto ada yang 1.4, ada 1.8, ada 2.8. Itu punya maksudnya sendiri. Semakin kecil titiknya, misalnya 1.4 gitu kan, artinya lebih besar bukaannya dia, lebih bokeh dia, tau nggak bokeh, blur. Nah ini yang tadi di awal foto saya itu bukaannya kecil tuh, makanya dia mau blur dia, depan sama belakangnya itu nggak kelihatan, tapi fokus sama yang di tengah layer. Itu untuk aperture, paham ya? Simpel banget. ISO itu adalah seberapa sensitif kamera atau handphone itu menangkap cahaya. Biasa dimulai dari 100, ISO 100, 1000, 2000, sampai naik sampai ada yang sampai 24.000, bahkan lebih. Sekarang karena teknologi semakin kesini semakin canggih. Kalau ISO 100 dia gelap, sama kayak mata itu kayak miring sedikit kecil gitu kan. Cahaya yang masuk kan jadi nggak banyak, artinya agak gelap. Cuman kualitasnya itu bagus, detail deh. Kalau ISO-nya itu karena ini digital. Kalau ISO-nya di atas 10.000, 24.000 gitu kan, besar dia bukaannya, paham ya? Nyerap cahayanya itu sensitif. Tapi kalau ISO-nya dinaikin, dia kayak ada, pernah nggak ibu ngeliat, ini terlalu gelap nih, handphonenya pada saat dijepret dia agak bintik-bintik. Nah itu karena ISO-nya terlalu tinggi. Itu kan otomatis ya. Di handphone itu biasanya otomatis, begitu jepret malam-malam, biar dia tajam, ISO-nya dinaikin, shutter speed-nya dinaikin, aperture diturunin. Nah itu kombinasinya. Tapi hasilnya itu bintik-bintik. Nah itu alasannya. Yang terakhir itu shutter. Shutter itu seberapa cepat alat ibu-ibu, kamera atau handphone gitu kan, mengambil foto itu. Misalkan ada yang 1/100, cepat langsung freeze dia. Ada yang berapa ya? 1/1 deh, jadinya 1 detik. Begitu jepret, setelah 1 detik baru dia nangkep. Paham ya? Blur dia. Paham ya? Berarti situ ya. Jadi kombinasi dari foto itu biar dia balance di tengah, exposure biar terang. Ini kombinasinya harus bagus. Kalau ditanya, saya tanya nih ibu-ibu,
Mana kombinasinya yang bagus? Ada yang bisa jawab nggak? Mana yang lebih bagus, ISO-nya dinaikin, aperture diturunin, shutter dinaikin? Pasti bingung karena belum mendalami ya. Oke, wajah-wajahnya udah mulai panik kalau ditanya. Santai. Karena gini, tidak ada yang baku. Yang baku itu adalah tergantung kebutuhan. Butuh orang sport, cepat dia. Kita nangkepnya pakai shutternya tinggi. Mungkin 200 shutternya. Paham ya? Betul. Dan kalau ibu-ibu pahami, sekarang, ini udah ada yang mau ditanyain nggak? Ini adalah triangle of photography. Exposure. Jadinya terang gelapnya hasil foto tergantung dari ini. Kenapa kamera enak? Karena itu otomatis. Gitu. Cuman terkadang kalau food fotografi belum tentu yang terang itu bagus loh. Kadang ada beberapa yang agak redup tapi tajam, itu juga menggugah selera. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya yang kamera bapak ibu sekarang punya, apalagi yang flagship itu biasanya di atas 10 juta, yang belakangnya banyak lensa gitu kan. Itu awalnya dulu kan cuma ada satu, bahkan belum ada kamera, benar nggak? Itu mengikuti dari ini. Nah, kenapa saya bawa lensa-lensa? Ini punya fungsi masing-masing. Contoh, yang ini yang wide 16-35. 16 itu artinya wide dia. Ini biasanya bagus untuk kalau mau saya misalkan keluar gitu kan, kalau buat baju foto pemandangan, ini bagus nih. Karena jarak dekat pun itu kelihatan wide. Nah sekarang di handphone juga ada kan? Wide ada pilihannya. Ibu-ibu biasanya pilih di handphone kameranya apa? Bingung. Yes. Padahal optionnya itu banyak banget. Coba deh lihat handphonenya masing-masing. Ini satu. Terus ini juga bisa di ini ya, di widen ya, bisa maju zoom, bisa dimundurin. Terus yang ini fix, dia nggak bisa ada maju mundurnya. Cuman kelebihannya dia untuk portrait bagus. Portrait itu kayak foto orang. Nah ini bokehnya bagus. Ini 1,4. Jadinya di area yang minim cahaya itu kualitasnya bagus. Kalau yang ini harus cahayanya banyak karena bukaannya gede. Ngerti ya? Semakin gede bukaan aperturnya, semakin kecil dia menerima cahaya. Itu F. Nah yang ini yang tele, yang ini untuk portrait biasanya juga. Untuk prewedding, wedding, karena hasil bokehnya lebih halus dan bisa maju mundur. Cuman dia nggak bisa wide. Makanya kalau ibu-ibu ngeliat nih ada acara biasanya kan ya, di sini acara ada, terus ada kondangan, foto, orang undang fotografer. Tolong hargai para fotografer, itu mereka alatnya mahal dan juga susah loh foto. Kadang-kadang fotografer, tukang foto gitu kan, itu butuh teknik tersendiri. Buat jadi hasil yang bagus itu perlu pengalaman dan harus tahu teknik tadi itu lah. Oke. Jadi ya, kenapa saya tampilkan ini? Karena handphone ibu-ibu itu semua, nggak semua ya, tergantung harga. Rata-rata udah ada option itu sekarang. Ada yang wide, ada yang portrait, ada yang tele, dan segala macamnya. Dan itu difungsikan masing-masing. Dan saya balik lagi ke ini, transformasinya. Kalau misalkan mau mencari kamera, nah ini evolusi kamera. Tahu nggak ibu-ibu apa yang harus dibeli biar bagus untuk foto makanan? Ini ada beberapa nih. Satu itu adalah aperture. Aperture yang saya bilang F-nya tadi. Kan ada tuh promo-promo kamera, F-nya 1, sekian gitu kan. Dulu itu nggak bisa loh. Saya 2 tahun 3 tahun lalu itu nggak ngelirik kamera untuk foto. Saya masih pakai HP lama nih, cuman 1 kamera. Karena apa, saya pikir mending pakai DSLR. Tapi sekarang beda lagi ceritanya. Banyak itu kamera udah canggih yang di atas 10 juta biasanya. Udah lensanya masing-masing, sensitivitas sensornya bagus, makanya harganya mahal. Bisa di 15 juta. Contoh gini, kalau sekarang ya, ini adalah salah satu lensa yang mahal yang saya punya. Dulu saya berpikir untuk beli. Ini kurang lebih sekarang harga 20 juta satu lensa. Daripada beli ini satu, kalau nggak kebutuhan untuk fotografer, beli aja handphone canggih satu, benar nggak? Nah, karena sekarang sudah lebih mumpuni. Tapi tetap untuk hasil bisa jauh karena kita shoot raw dan fungsionalnya berbeda. Lebih maksimal pakai DSLR. Nah gitu.
megapiksel yang tinggi itu nggak bohong. Megapiksel itu kepadatan dari foto. Saya percepat aja ya. Layar lebar, nah ini adalah kualitasnya dulu dari TFT LCD sampai sekarang ke kualitasnya itu AMOLED atau Super AMOLED. Itu tingkat kejernihan lensa, dimana layar itu sama kayak aslinya. Ada yang pakai iPhone nggak di sini? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Kalau masing-masing perusahaan berbeda. Kalau iPhone itu dia pakai Retina display namanya, cuma kurang lebih sama kayak AMOLED. Kalau Samsung pakai AMOLED, Super AMOLED. Terus optical image stabilization itu kayak stabilizernya itu nggak bohong loh. Yang di iklan-iklan di TV itu kalau gue bilang lari sambil gini kan bawa handphone itu nggak goyang, itu bener ada stabilizernya gitu. Makanya dia mahal teknologi. Semakin lama semakin canggih, itu diikuti bisa. Terus RAW file, ada beberapa yang sekarang ambil RAW. Nah ini cukup penting juga, RAW sama JPEG. Ada yang tahu nggak perbedaannya? Coba angkat tangan. Oke, nggak tahu ya. RAW itu adalah file dasar yang bisa kita ambil. Jadi gini, kalau misalkan kita jepret nih, satu kali jepret. Kalau pakai JPEG, JPEG itu sudah langsung jadi dia. Paling 2-3 megapiksel, bener nggak? Langsung bisa ditampilkan. Tapi kalau RAW file itu sama kita foto segini kemampuannya, padat. Kita mau atur nanti exposure-nya dinaikin, pas editing masih bisa, nggak pecah. Mau diturunin sampai maksimal masih bisa. Setelah kita edit dari RAW, kita ekspor ke JPEG. Paham ya? Tapi kalau JPEG kita ambil dari awal, segini dia. Kalau mau dinaikin pecah, diturunin pecah hasilnya. Paham ya? Makanya RAW itu lebih tinggi. Dia kualitas megabyte-nya sampai 20 megabyte segala macam. Terus lensa, nah ini yang saya bilang tadi. Kalau cari handphone, kalau misalkan banyak kebutuhan optionnya, cari aja yang banyak ada fungsionalnya kayak wide, kayak saya bilang tadi, benar ya? Wide, ada yang telefoto, ada yang monokrom, bervariasi. Ada yang bokeh, ada yang makro juga. Masing-masing punya fungsi tersendiri. Nah, lighting. Kita masuk ke ini sekarang, lebih ke praktek. Ingat ya di awal saya bilang fotografi itu menangkap cahaya. Sekarang, contoh di sini nih sekarang. Lightingnya arah cahaya dari mana? Coba ibu ini, yang bisa jawab, angkat tangan. Saya kasih mobil Alphard satu, tulisannya aja tadi. Main light itu adalah cahaya utama yang menerangi kita dari mana? Coba angkat tangan, dari mana arahnya? Utara mana di sini? Yang bilang utara siapa? Angkat tangan. Nah, ini adalah contoh orang yang takut waktu sekolah. Nggak usah takut. Yang bilang utara harus confidence dong, katanya mau bisnis sama GoFood, bener nggak? Mau usaha nggak? Yang bilang ke utara angkat tangan. Arahnya dari utara. Yang bilang dari selatan? Selatan sana, utara sana. Ayo. Ibu-ibu. Oke. Bukan. Main light itu adalah sumber cahaya utama kita. Sumber cahaya utama kita ini apa? Oh, itu pinter. Mataharinya di mana sekarang? Nggak ada sekarang. Di masa tuh kayak sesinya udah dong. Nggak ada sekarang. Nggak ada. Tapi kan cahayanya masih ada dong. Kalau nggak gitu saya nggak kelihatan dong gelap. Bener nggak? Oke, anggap ini dia terdiffuse. Cahayanya nggak straight. Kalau straight itu terang, itu kan dia jadi kontrasnya terlalu tinggi, silau kita, bener nggak? Cuman secara general cahaya itu dari sini. Iya, tepuk tangan dulu yang angkat tangan. Yang angkat tangan bayar 100.000. Cahaya dari sini, lihat aja di sini. Nah kan, cahayanya ke sana kan, gelap. Nah artinya cahaya main light dari sini. Ini adalah sisanya. Usahakan produk kita itu selalu mendapat main light. Nah itu maksud saya, lighting di sini. Ini basic banget. Punya makanan, udah tahu main light di situ. Foto begini. Mau jungkir balik juga masih gelap, benar nggak? Nah, pakai logika aja. Kalau main light di situ, oh iya, tadi bilang di situ, ya udah sini. Masalahnya apa kalau ditaruh di sini? Ada yang tahu nggak? Backlight atau silau gitu kan?
Kalau bisa makanya kita pakai namanya untuk pengalih cahaya, reflektor kalau saya bilang. Reflektor atau enggak lampu tambahan. Kalaupun mau bisnis harus modal kan, bener nggak? Nah belilah satu kayak begini, jangan pelit-pelit amat. Gitu. Tahu sih biaya sekolah anak mahal gitu kan. Tuh, terang nggak? Nah, simple as that. Ini cuma 150 ribuan loh. Saya diskon 10%. Yo, kok jualan tuh? Tapi itu ininya, logikanya gitu ya. Kalau mau pakai lighting bisa, kalaupun nggak ada lighting nggak apa-apa. Kita ambil dari arah sini dikit. Semua bisa diakalin. Ini jadi main light atau nggak di sini sedikit. Paham ya? Jangan di sini, kalau di sini gelap. Tapi semua ada tekniknya sendiri. Itu bisa dilakukan pada makanan, bisa nggak dilakukan sama minuman? Bisa nggak? Bisa. Misal begini nih, arah lighting dari sana, benar ya? Kalau mau terang kan kita foto dari sini, benar nggak? Biar di sini kena cahaya. Tapi kalau ibu-ibu pakai gelas, kalau namanya minuman kan pakai gelas ya, gitu kan? Ada yang pakai sendok. Ini pakai gelas. Kalau cahaya kena sama gelas, reflektif nggak dia? Terpantul nggak dia? Silau nggak dia? Nah, makanya kalau bisa, yaudah kita jangan terlalu ngotot gitu kan, agak pinggir sedikit biar nggak silau. Jadi semua bereksplorasi, yang penting kita tahu teorinya. Setuju ya? Kalau misalkan di rumah, nah apa yang harus dilakukan? Kemarin saya udah was-was nih. Kalau di sini kan outdoor. Kalau outdoor cahayanya straight tuh, agak terang kontrasnya, agak jelek nanti hasilnya. Kalau ibu-ibu di rumah, kebetulan saya bawa alat-alat diffuse-nya, jadi mungkin akan bisa lebih bagus gitu kan. Kalau di rumah, usahakan foto itu cari yang dekat dengan jendela. Apalagi ada curtain-nya gitu kan. Curtain-nya yang warna putih itu ditutupin, jadinya hasilnya itu nggak terlalu terang dari matahari. Nah, misalkan contoh, ini jendela, ini ada curtain, taruh di sini makanan, jadinya soft ya. Nanti di sini tinggal kasih lighting sedikit atau enggak. Yang ibu-ibu ketahui handphone kan ada flashnya, benar nggak? Itu aja pakai. Kalau misalkan tadi 150 ribu masih mahal gitu kan, handphone yang ada aja 100 ribu deh, Bu. Pakai handphone yang ada aja, hidupin flashnya. Ngerti nggak? Jangan-jangan nggak tahu nih. Udah tahu semua ya? Oke, hidupin flashnya, taruh dari sini. Kalau mau lebih bagus lagi, di rumah ada tisu kan? Ya kan? Lapisin tisu. Nanti di situ tinggal diatur jaraknya deket sama jauhnya. Kira-kira seberapa bagus sih dia udah cahayanya masuk, baru jepret. Oke, udah jelas ya. Hasil dari foto yang bagus pertama itu adalah cahaya. Kita sebelumnya yang memang harus tahu produknya apa. Habis itu cahayanya dari mana? Paham ya? Simpelnya begitu. Nah, kalau reflektor ini saya terangin. Ini reflektor merefleksikan cahaya. Oke. Misalkan di sini gelap kayak yang saya bilang tadi. Tinggal diarahin aja. Terang nggak? Shade-nya jadi lebih kelihatan. Kalau kurang terang, deketin lagi. Jadi makanan kita itu ada shade-nya. Kalau di makanan itu yang penting ada kayak berbentuk 3 dimensi. Ada dia mana lekuknya, ada gelapnya, ada terangnya. Jadinya makanan itu terlihat bentuknya. Itu yang penting. Berikutnya komposisi. Nah ini salah satu hal yang sangat penting menurut saya. Ingat ya, di fotografi teorinya ada, tapi tidak ada yang baku yang benar. Ini yang benar loh, ini yang salah. Enggak, semua sesuai dengan selera dan tergantung dari produk yang diambil. Pertama, yang penting itu apa? Komposisi itu adalah harus diperhatikan antara foreground sama background. Contoh, ini misalkan makanan nih, tas. Foto misalkan dari sini. Ini namanya foreground antara lensa sama kamera. Nanti bokehnya kayak saya nih. Ini misalkan foto saya nih. Ini foregroundnya, ada hijaunya sedikit, tapi nggak begitu kelihatan.
otomatis ibu-ibu akan fokus ke makanan. Sorry, tangan kiri ya. Ibu-ibu otomatis fotonya fokus ke makanan, benar nggak? Tapi ini sebagai pemanis foreground. Ini dihasilkan oleh lensa yang f-nya kecil. Kalau f-nya tinggi nggak bisa, semua tajam. Gitu. Itu bedanya. Terus belakangnya itu background. Kalau yang ini sengaja saya pakai backgroundnya gelap, biar orang itu fokus ke makanan. Nah, itu foreground sama background. Terus pilih properti atau aksesoris foto yang dipergunakan. Nah, aksesoris foto itu ada banyak. Kayak misalkan saya biasanya untuk dasar alas bisa yang putih, ada yang hitam, bahkan ada beberapa. Kalau misalkan table ini udah cukup bagus, pakai table nggak apa-apa. Terus biasanya ada orang buat ada tatakannya lagi biar ada backgroundnya bagus gitu, kayak kayu-kayu. Kalau nggak mau ada kelihatan background, itu variasi sendiri. Apalagi di sini kan banyak kayu ya. Gitu. Terus food stylist, pernah dengar nggak yang namanya food stylist? Pernah? Belum pernah? Oke, sebenarnya ya kalau ada mumpung masa pandemi ini juga salah satu kerjaan yang bagus kalau mau uang tambahan, belajar bagaimana untuk menata makanan agar menarik untuk dimakan. Itu fungsi dari seorang food stylist. Dia itu kan menata. Jadi kalau misalkan foto kita ada proyek foto profesional misalkan ya, fotografer itu nggak dia sibuk sendiri, dia biasanya akan hire food stylist gitu. Dan food stylist lumayan mahal loh, karena dia akan memvariasikan semua produk yang akan kita foto itu dengan sangat detail. Nah, cuman saya kasih teorinya sekarang nih. Selain dari alas, foreground, background, nanti ibu-ibu perhatikan juga propertinya. Ngerti nggak properti apa? Properti itu alat-alat di sekitarnya tuh yang mau difoto. Misalkan contoh, kita mau kayak tadi kan kita bahas makanan. Apa aja bro? Misalkan ya? Bali sama laklak. Oh, laklak misalkan. Laklak itu kan ada irisan kelapanya kan di atasnya. Mungkin kita adanya propsnya itu kita potong-potong kelapa. Jangan kelapa hangus dipotong. Perhatikan juga kelapanya yang bagus, potong setengah, beberapa variasi di sekitarnya. Gitu. Terus taburin mungkin kelapa-kelapa di pinggirnya. Nanti secara menyeluruh itu biar hasilnya bagus dan menarik. Gitu. Itu adalah properti. Terus depth of field, ini yang saya bilang tadi, kedalaman foto antara foreground sama background yang blur sama yang enggak. Jadinya orang akan tertarik. Nah, makanya kenapa tadi dibilang dari teman-teman Gojek dan GoFood, foto itu adalah yang pertama dilihat sama customer, benar nggak? Kadang menggugah banget dia, itu segitu pentingnya. Makanya ibu-ibu coba diperhatikan, dan sekali lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang bagus memang betul 45 derajat dari atas, itu yang standar. Sometimes kalau ibu mau variasi boleh dari atas, bisa biar terlihat jelas kombinasinya, bener nggak? Terus selevel mata juga bisa. Kalau misalkan mau variasi kayak begini kan selevel mata, tapi kita buat tajam, lebih menarik. Semua bisa dicoba, yang penting dicoba dulu, ada ide, foto, nanti dikembangkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Simpel kan? Gampang banget kan? Simpel kok, nggak usah diribetin. Nah, editing. Kadang, nah ibu-ibu ya. Sorry, satu lagi nih, komposisi. Mumpung saya ingat nih. Foto, usahakan itu lurus. Entah dia horizontal atau vertikal, lurus. 90 atau horizontal begini, lurus, atau 180 derajat vertikal. Belajar dulu foto lurus. Produk di tengah jangan menceng. Begitu sudah biasa foto, gitu kan? Ada kok optionnya di kamera itu. Coba deh. Ada optionnya di kamera, ada garis-garis. Usahakan garis lurus horizontalnya bagus. Begitu sudah terbiasa ngambil komposisi foto, baru mulai ke kombinasi, agak mereng sedikit. Ada yang namanya, ini sengaja kemarin saya cantumin nggak materi rule of third. Nah ini kalau misalnya ibu-ibu lebih pingin tertarik tentang komposisi, cek di Google namanya rule of third. Saya nggak jelasin di sini, tapi kalau mau lebih belajar lagi, cek di Google. Itu akan membuat foto ibu lebih menarik jauh.
Lanjut lagi, setelah hasil foto selesai, kita nggak yang sekedar foto. Kalau orang malas sih gini ya, foto jepret, nggak mikirin lighting, nggak mikirin makan, jepret, upload, selesai. Kemungkinan laku tinggi atau kecil? Pintar. Kalau misalkan mau serius, foto lightingnya dari mana, komposisi bagus, propnya bagus, gitu kan, derajatnya bagus sesuai dengan keinginan, serius banget sih. Tapi saya beneran loh, saya serius juga sih. Setelah itu selesai, kadang-kadang kita foto, walaupun pakai hasil kamera yang otomatis ya, otomatis itu kan mereka kira-kira tuh di handphone. Kita sebaiknya editing. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu yang bisa TikTok, Instagram, terus ada banyak aplikasi-aplikasi yang baru gitu, kayak lebih canggih-canggih dari saya deh sekarang. Benar ya? Dari yang jadi dari foto cantik jadi super cantik mulus gitu ya. Luar biasa teknologi sekarang. Kalau di profesional, biasanya setelah foto kita akan pakai di Lightroom. Lightroom aplikasi itu biasanya untuk menyesuaikan warna. Warna itu bisa diterangin loh, rendahin exposure-nya, terus bisa di crop. Kalau Photoshop itu biasanya untuk mengkombinasikan gambar. Kalau mau buat flyer misalkan. Nah ini yang saya mau sampaikan. Biasanya ibu-ibu kalau ngedit di handphone pakai apa? Seadanya. Oh, oke, bagus. Edit. Gemuk dikit, kurusin gitu. Kurang tinggiin gitu. Kalau yang sekarang biasanya orang pakai Canva banyak. Jadi Canva buat kalau belum pernah denger silahkan dicek, download. Itu gampang untuk buat flyer kombinasi. Udah ada pakemnya, tinggal masuk, selesai. Gitu. Itu juga bantu untuk bisa lebih menjual ya. Apalagi kalau ada promo-promo kan, promo sekian masukin aja udah selesai. Dari saya itu, jadinya saya ulangin kembali dari awal, fotografi itu sangat penting karena mengingat kita sekarang di dunia yang orang lihat dari foto ya, dan dari foto jadinya ambil dulu produknya, ketahui apa yang ibu mau foto, dari sana pikirin oh fotonya di mana, lightingnya bagaimana, komposisinya bagaimana, ribet ya. Tapi kalau mau hasil bagus ya begitu. Terus mau izin pernak-perniknya bagaimana, dan kalau mau sekarang coba ada di jack di handphone masing-masing, itu bisa dimanualin loh, ada modenya. Kalau ibu mau coba buka handphone, kamera, dicek, masing-masing aplikasi berbeda soal caranya. Di Explore ada caranya untuk manual, exposure-nya bisa diangkat, aperture-nya diturunin, ISO-nya dinaikin, belajar dari sana. Dari sana ntar lama-lama oh gini ya ternyata. Setelah jadi jepret, kalau ada yang bisa untuk fotonya di file RAW, coba belajar di RAW, setting di RAW, RAW, gitu kan, RAW file. Dari sana edit buat bisa dimainin nanti, entah exposure-nya dinaikin, pelan-pelan saturasinya. Mungkin kelihatan agak nggak familiar ya, karena jarang edit ya. Pelan-pelan coba. Oke, ini saya mungkin nggak terlalu deep banget, karena juga keterbatasan tempat dan materi. Ini saya kasih sampel satu ya. Sampel satu untuk contoh food fotografi. Saya set dulu. Mungkin jangan didobel deh, itu satu-satu aja. Oke. Nah kalau misalkan kita cuman foto makanan doang tanpa variasi, bayangkan aja ini nggak ada pemanisnya segala macam. Ini saya nggak usah foto, udah ada contohnya ya. Jadi tidak terlihat artistik, paham ya? Nah nanti tinggal ibu-ibu variasi aja, entah ngambil dari komposisinya dari atas kayak gitu kan jadi cantik, bener nggak? Nah mungkin dari samping bro, nanti misalkan mau makan yang ini komposisi yang mana? Cahaya aja mas. Cahaya. Nah misalkan ini didominankan, makanan yang satu lagi jadi background, bisa juga dimainin. Dari sini juga bisa. Dari atas tadi kan udah ya. Nah dari sini bisa, cuman kalau dari sini, udah. Cuman kalau yang dari sini pakai alat bantu tadi, lightingnya, karena dia backgroundnya terlalu terang. Oke, kurang lebih paham ya? Gimana? Bagusan pakai penataan atau enggak?
Nah, itu salah satu hal yang penting, walaupun sedikit, tapi memberikan efek foto yang luar biasa. Nah, contohnya ini, sendoknya ada 2, variasikan di sini, bisa divariasi begitu, jadi ya. Nah, ini soal pakai handphone ya, agak, nah, kurang lebih begitu. Keren ya jadinya ya. Ya begitulah bro. Oh iya. Memang keren lah. Oh iya. Kamu fotografer berarti. Iya. Oke, paham ya ibu-ibu? Nah ini bisa menjual. Kelebihannya apa? Ibu-ibu ikut di sini bisa lebih dapat informasi ini dibandingkan yang lain. Yang lain mungkin fotonya biasa, yang kurang menjual. Ibu-ibu bisa pakai pernak-pernik seperti ini, jadi lebih meningkatkan ketertarikan customer untuk berbelanja. Ini salah satu sampel. Nanti masalah angle bebas. Bisa dari atas. Masalah bokeh tinggal nanti ganti option lensa, terutama lensa-lensa yang handphone-handphone yang mahal sekarang kan, itu diganti aja misalkan yang makro biar belakangnya blur, atau enggak yang portrait dari atas biar jelas semua gitu, boleh. Nanti explore sendiri. Yang jelas teorinya sudah tahu. Oke, sudah paham ya? Sip kalau begitu. Oke, dari saya itu ada pertanyaan lagi untuk prakteknya. Kalau tidak, saya kembalikan ke teman saya yang datang ini, Pak Dimas, silakan.